isi soal ulang kembali. Nah, itu saya nggak bisa bantu bantu nggak ini ya, bantu nilainya gitu. Waktunya 1 jam 60 menit ya untuk 7 soal. Baik, saya mulai dari kita refreshing dulu ya. Untuk ini saya lagi lama banget lagi buka WA-nya. Bentar, ini aja dulu deh, nggak apa-apa. Hmm, sudah terlihat ya. Nah, ini pengertian farmakoekonomi. Nah, tolong teman-teman dipelajari pengertian farmakoekonomi itu apa, kemudian tujuan utamanya apa, ya. Kemudian apa pokoknya terkait dengan farmakoekonomi lah, definisi, tujuan, kemudian perspektifnya farmakoekonomi. Kalau kita di CSF sini kan farmakoekonomi adalah cabang ilmu dalam farmasi yang mempelajari aspek ekonomi terkait penggunaan obat-obatan dan terapi kesehatan, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi biaya dan manfaat dari berbagai intervensi kesehatan, terutama penggunaan obat, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang efisien dalam sistem kesehatan. Nah, kenapa farmakoekonomi ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan obat dan terapi, baik di tingkat individu, di tingkat rumah sakit, atau di tingkat nasional. Karena dengan analisis farmakoekonomi ini, para pakar kesehatan itu dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang maksimal bagi populasi. Ya, kita dengan sumber daya yang terbatas nih, dengan jumlah tenaga kesehatan, tenaga medis yang terbatas, bagaimana pelayanan kesehatan itu bisa maksimal bagi masyarakat. Demikian ya. Jadi apa namanya manfaat farmakoekonomi untuk pelayanan kesehatan. Kemudian ya ini latar belakangnya. Kemudian, nah untuk perspektif, nah perspektif ini kan ini ya. Kemudian, nah kita lihat dulu farmakoekonomi itu dari perspektifnya ada beberapa perspektif. Nah, perspektifnya itu dari sisi pasien kita sebagai pengguna pelayanan kesehatan. Kemudian perspektif dari penjamin, misal asuransi, dalam hal ini BPJS, asuransi swasta, dan lain-lain. Kemudian dari perspektif provider. Provider ini pasienkesnya ya, fasilitas pelayanan kesehatannya, misalnya apotik, puskesmas, atau rumah sakit. Nah, penjelasan perspektif ini artinya biaya bagi pasien belum tentu menjadi biaya bagi penjamin. Ya, biaya bagi pasien itu belum tentu dibayar, artinya dibayar atau di apa bisa dirembes ke BPJS. Contohnya biaya transport, biaya menunggu ketika akan berobat, biaya kehilangan pekerjaan karena hari itu dia tidak bekerja karena harus berobat, biaya makan, biaya minum, dan sebagainya. Nah, biaya bagi provider di sini adalah pasienkes itu belum tentu menjadi biaya bagi penjamin. Artinya biaya yang menjadi tanggungan oleh rumah sakit, apotik, puskesmas seperti contohnya biaya untuk bayar listrik, bayar air, biaya bayar security itu belum tentu diganti oleh BPJS. Artinya tidak masuk ke dalam
apa namanya anggaran yang didanai oleh BPJS. Nah, ini perspektif ini juga dipelajari ya. Kemudian, oke, jenis-jenis evaluasi ekonomi apa aja? Nah, ini adalah apa namanya metode analisisnya farmakoekonomi. Sebenarnya metode analisis farmakoekonomi itu ada empat ya. Ada empat. Yang pertama CMA, Cost Minimization Analysis. Ya, yang kedua CAA, Cost Effectiveness Analysis. Yang ketiga CUA, Cost Utility Analysis. Yang keempat CBA, Cost Benefit Analysis. Jadi ada empat ini yang kajian metode analisis utama yang digunakan dalam kajian farmakoekonomi ini. Ya, cost minimization analysis, cost effectiveness analysis, cost utility analysis, cost benefit analysis. Jelaskan, nggak usah panjang-panjang penjelasannya ya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah juga pakai contoh, jelasin aja cost minimization analysis itu apa, cost effectiveness analysis itu apa, cost utility analisis itu apa, cost benefit analisis. Nah, ini ada kan? Ini ada. Cost minimization analisis digunakan ketika dua atau lebih intervensi memiliki hasil klinis yang sama, sehingga fokusnya hanya pada perbandingan biaya untuk memilih yang paling murah. CAA, Cost Effectiveness Analysis, adalah analisis yang membandingkan biaya dan efektivitas dua atau lebih intervensi. Hasilnya diukur dalam unit kesehatan seperti tahun hidup yang diselamatkan atau penurunan gejala penyakit. Cost Utility Analysis ini adalah sejenis analisis efektivitas biaya yang mempertimbangkan kualitas hidup pasien. Cost benefit analysis adalah analisis yang mengukur semua hasil baik dalam unit moneter sehingga memungkinkan perbandingan langsung antara biaya dan manfaat dari intervensi. Nah, empat ini ya. Empat ini diingat bahwa empat ini CEE, CU apa CME, CEE, CUA dan CBE ini adalah CBA, CUA, CEA, CMA adalah empat metode analisis utama yang biasa digunakan dalam kajian farmakoekonomi. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian, nah, oke, kita ganti dulu ya. Sebentar.
Sebentar ya, ini saya pakai ganti laptop, jadinya PPT-nya harus saya pindahin dulu dari laptop satunya. Sabar ya, laptopnya jadi hang. Nah, oke, untuk selanjutnya terkait dengan analisis biaya. Apa yang dimaksud dengan analisis biaya? Definisinya ya. Definisinya tolong dipelajari. Nah, definisi analisis biaya. Kemudian eh, apa yang didefinisi, kemudian klasifikasinya. Nah, ini kan ada klasifikasi analisis biaya. Dalam melakukan analisis biaya, biaya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Nah, ini ya, ada biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya satu kali, biaya berulang. Nah, ini apa namanya? Kalau biaya langsung, biaya secara langsung terkait dengan intervensi seperti biaya obat, biaya perawatan, dan gaji tenaga medis. Kalau biaya tidak langsung terkait seperti biaya nasi dan sebagainya. Ini juga kemudian apa ya? Oke, sebentar. Outcome terapi juga, tapi outcome terapi juga ya. Outcome terapi juga eh, kesimpulan dari outcome terapi. Nah, ini kan ada kesimpulan nih. Kesimpulan dari outcome pengukuran outcome terapi dalam farmakoekonomi. Ya, ada 6 poin. Ini dipelajari juga. Kemudian, oke, kita lihat eh tadi udah ya.
Nah, kemudian cost effectiveness analysis atau CEA. Mungkin sekalian saya jelasin ya, kayaknya ini belum saya jelasin. Eh, Ini adalah salah satu metode analisis yang sering digunakan dalam farmakoekonomi. Selain ada cost minimization analysis, cost effectiveness analysis, cost utility analysis, dan satu lagi tadi cost apa? Ada empat tadi. Cost benefit analysis, Bu. Ya, oke, benar ya, ada empat ya. Nah, kalau untuk cost effectiveness analysis ini dia apa namanya, kita langsung ke ininya aja deh. Suatu analisis secara kuantitatif dari apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam melakukan investasi pada beberapa alternatif program yang keinginan tersebut dinilai dari segi biaya dan konsekuensi. Nah, konsekuensinya itu adalah hasil positif atau manfaat dari suatu program. Ya, jadi evaluasi ekonomi memberikan informasi objektif menyangkut jumlah biaya yang diserap oleh program. Jadi secara umum evaluasi ekonomi yang secara umum ya, bukan cost effectiveness aja, yang secara umum bertujuan mencari jawaban atas apakah sumber-sumber daya yang terbatas jumlahnya sudah digunakan seoptimal. Teman-teman kalau mau cari definisi apa itu cost effectiveness, apa itu cost minimization, apa itu cost apa namanya benefit, apa itu cost utility, pakai definisi yang tadi, yang slide yang sebelumnya. Ya, itu aja lebih enak, lebih gampang bacanya. Karena gini, karena masing-masing slide ini kan bikin definisi lagi. Cuman kalau saya lihat, kalau definisi yang masing-masing slide itu membingungkan ya, bahasanya membingungkan. Saya paham, pasti kalian juga bingung. Mending kalian pakai definisi yang tadi, yang slide yang pertama tadi, yang di ruang lingkup. Itu kan ada apa namanya di ruang lingkup atau yang slide nomor 2 tadi. Nah, itu ada masing-masing definisi dari masing-masing analisis ekonomi yang digunakan dalam farmakoekonomi. Itu aja, pakai definisi itu aja ya. Kemudian, nah, tapi ini nggak apa-apa, kalian tetap harus harus ini ya, harus juga terinformasi apa namanya, walaupun sebenarnya definisi-definisi yang ada ini tujuannya sama ya, tujuannya sama, cuman bahasanya mungkin agak berbeda ya. Nah, pendahuluan perlunya evaluasi ekonomi pada sektor pelayanan kesehatan mulai diterbitkan oleh pada tahun 1974 oleh Alan Williams dari York University Toronto. Nah, di sini bahwa evaluasi ekonomi pada sektor kesehatan itu perlu dilakukan. Kenapa? Karena identifikasi, pengukuran, penilaian, dan membandingkan biaya dan outcome pengobatan atau proses pengobatan yang akan dipertimbangkan menjadi salah satu metode dalam evaluasi ekonomi, yaitu cost effectiveness. Ya, nah cost effectiveness ini apa namanya ini ya yang perlu di sebagai catatan ya. Apa sih konsepnya cost effectiveness dalam kesehatan? Nah ini dia itu biayanya itu minimum dari manfaat yang diberikan. Artinya cost effectiveness itu visi misinya ya, taruhlah visi misinya lah. Dia itu apa namanya ingin menghasilkan produk yang biayanya itu minimal ya, biaya minimal, manfaatnya dari manfaat yang diberikan, tapi manfaatnya maksimal dari biaya yang diberikan. Artinya biaya minimal dengan manfaat yang maksimal. Kita pakai apa namanya slogannya the cost ya, the cost restoran, harga kaki lima tetapi rasa bintang lima. Nah, inilah yang coba diangkat oleh apa namanya analisis cost effectiveness dalam farmakoekonomi itu, bagaimana melakukan kajian farmakoekonomi yang hasilnya itu produknya ini menghasilkan biaya minimal dengan manfaat yang maksimal ya. Nah, kemudian intervensi mana yang dapat mencapai hasil yang telah ditargetkan dengan biaya paling rendah? Intervensi mana yang dapat mencapai hasil yang paling menguntungkan dengan alokasi biaya? Jadi apa namanya terakhirnya ini mereka ingin kajian farmakoekonomi menggunakan cost effectiveness analysis ini, intervensi mana sih, kegiatan mana sih, program mana sih yang dapat mencapai
hasil yang maksimal tapi biayanya minimal. Ya, intervensi atau program apa yang dapat mencapai hasil yang paling menguntungkan dengan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Jadi, eh, apa namanya? Nah, cost effectiveness analysis nih yang saya bilang definisi yang lain lagi nih. Sebenarnya sama definisinya, mengarahnya sama, cuman mungkin sebuah analisis ekonomi di mana semua biaya itu dihubungkan dengan suatu dampak. Biasanya dalam bentuk biaya yang dikeluarkan per outcome yang diterima. Nah, ini ya. Oke. Tipe analisis yang membandingkan biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non-moneter di mana pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Nih, merupakan ada lagi definisi yang lain, merupakan salah satu cara cost effectiveness analysis adalah merupakan salah satu cara untuk memilih dan menilai program yang terbaik bila terdapat beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama untuk dipilih. Sebuah teknik untuk memilih atau membandingkan beberapa banyak banget ya definisinya ya, tapi nggak apa-apa kalian jawab satu aja lah, nggak usah sebanyak ini kok ya. Nah, untuk rumusnya cost effectiveness ratio ini dia total biaya dibagi manfaat yang dihasilkan ya, total biaya manfaat yang dihasilkan ini adalah rumus untuk apa namanya rasio ya. Kita lihat ada contoh soal nggak di sini. Kita pakai contoh soal yang kita aja deh. Apa sih manfaat cost effectiveness dalam sektor kesehatan? Ya, jadi apa namanya? Mendukung pengambilan keputusan yang objektif, mengevaluasi alokasi sumber daya, mendukung pengambilan keputusan yang objektif, mengevaluasi alokasi sumber daya itu orangnya, penghematan biaya kesehatan dapat digunakan pada semua area rumah sakit yang mempunyai outcome terukur. Kemudian ini nggak usah ya. Cost effectiveness dapat dilakukan berdasarkan data atau literatur yang tersedia. Harus dipastikan bahwa data yang tersedia masih relevan dengan analisis yang akan dilakukan. Ini contoh. Nah, nih teman-teman, contoh kasus ini saya masukkan di soal, ya. Saya masukkan di soal. Mirip sebenarnya. Nih, ada dua program nih. Program A dengan biaya 50 juta rupiah dapat menyelamatkan 100 orang penderita, ya. Program B dengan biaya 50 juta rupiah dapat menyelamatkan 15 orang penderita. Mana program yang lebih cost efektif? Program A 50 juta atau program B tapi bisa menyelamatkan 100 orang penderita, atau program B dengan biaya 50 juta dapat menyelamatkan 15 orang penderita. Kita lihat jawabannya. Program A yang akan dipilih rekomendasinya yang mana? Program A yang akan dipilih karena lebih cost efektif dibandingkan program B. Karena untuk satu kehidupan program A membutuhkan biaya lebih sedikit dibandingkan program B. Ya kan? Kita lihat 50 juta itu dapat menyelamatkan 100 orang dibandingkan dengan 50 juta bisa menyelamatkan 15 orang. Ya, duitnya sama, tapi ibaratnya ya itu tadi ya, biaya maksimal, biaya minimal, manfaatnya maksimal. Biayanya sama nih 50 juta, tapi manfaatnya yang satu, program yang satu, dia hanya bisa menyelamatkan 15 orang aja, dengan dibandingkan yang program yang B, dia bisa menyelamatkan 100 orang. Pilih yang mana ya? Pilih yang A lah. Jelas ya enggak? Dia biayanya minimal tapi hasilnya maksimal. Nanti ini ada ya, ini ada contoh soal yang seperti ini walaupun walaupun bukan seperti maksud saya bukan ini yang jadi contoh soal, tapi mirip sama seperti ini. Nanti bagaimana kalian memilih program A terus alasannya kenapa? Misal memilih
program satu atau dua, terus alasannya kenapa. Mana yang direkomendasikan untuk digunakan. Ya, ini nilainya besar, 20 saya kasih. Kalau benar menjawabnya ya. Ini juga nih. Analisis dari dua metode screening yang akan diaplikasikan di perusahaan. Kalau cost effectiveness itu dia lebih ke ngelihat ini ya, dia nggak akan ngebandingin sebab akibat ya. Dia hanya melihat mana yang lebih efektif dengan biaya yang minimal, ya. Jadi sederhana sebenarnya, nggak usah mikir jauh-jauh. Oh, karena ini sebab akibat ini enggak, ya. Dia hanya melihat, kita lihat mana yang uangnya lebih sedikit, tapi manfaatnya lebih banyak, gitu ya. Nah, contoh yang kedua ini analisis dari dua metode screening akan diaplikasikan di perusahaan. Screening A membutuhkan biaya 10.000 ya per kehidupan ya artinya dalam apa namanya kualitas hidupnya Pak ini ya pegawai ya. Screening B membutuhkan biaya 40.000. Nah, sekarang mana metode? Teman-teman mau milih metode yang mana nih? 10.000 atau 40.000? Sebelum kita ini pindah slide. Sepuluh Jawab ribu. 10.000. Kenapa 10.000? Eh, karena biayanya lebih murah. Ya. Dengan manfaat yang lebih besar ya. Artinya 10.000 bisa apa namanya untuk apa ya apa namanya kualitas hidup pegawainya ya. Artinya dengan biaya minimal bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan ini secara maksimal. Kita lihat jawabannya. Apakah betul yang dipilih adalah 10.000? Nggak ada jawabannya ternyata. Ini aja deh, ini aja ya. Ini aja, ini lebih gampang nih. Ini kayaknya nih biaya satuan untuk pelaksanaan imunisasi hepatitis B. Yang tadi benar, jawabannya benar. Ini siapa tadi yang jawab betul yang 10.000 walaupun di sini nggak ada jawaban. Ini ada kayaknya. Biaya satuan untuk pelaksanaan sekarang kita lihat. Saya adalah seorang peneliti farmakoekonomi. Kalian Pak Menteri Kesehatan nih. Pak Menteri, saya punya program nih, Pak Menteri atau direktur deh ketinggian Menteri Kesehatan, direktur rumah sakit. Pak Direktur, saya punya program, Pak. Saya sudah melakukan analisis terhadap imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis ini, hepatitis B dengan alat suntik disposable itu menghabiskan apa nggak usah ini deh, mungkin Pak Bupati kali ya kalau kalau program ya, program ini Pak Bupati misalnya. Saya punya apa namanya? Punya hasil dari kajian, punya dua dua apa? Dua opsi nih. Yang pertama, ketika kita melakukan imunisasi hepatitis B menggunakan alat suntik disposable, ya, alat suntik disposable harganya tuh 33.572. Tapi ketika kita menggunakan imunisasi hepatitis B, sama-sama kegiatan hepatitis B, tapi hanya beda alatnya aja. Alat yang suntik disposable 33.000 menggunakan Uniject 27.553. Mana program yang lebih cost efektif? Ayo, siapa? Siapa yang mau jadi Pak Bupati atau Ibu Bupati? Kira-kira milih yang mana nih? Ayo, milih yang 27.000 atau 33.000? Bedanya sedikit sih. Bedanya cuma berapa nih? 5 6.000 ya. Silakan milih yang mana? Yang B yang 33.000 atau 27.000? Yang tiga Yang B, Bu. Yang mana? Yang 27.000? Ya, ya, Menurut saya ya, Bu. ya, yang 27.000. Kenapa milih yang harga yang 27.000? Alasannya harus ada dong. Nggak bisa milih-milih aja. Kenapa? Kenapa kok memilih yang alat suntik Uniject 27.553? Alasannya kenapa? Ayo, Oh, karena dia lebih murah dan tujuannya juga sama aja sebenarnya. ya. Dengan manfaat yang maksimal, harganya minimal ya. Dia menggunakan alat suntik lebih murah dengan tujuan yang sama. Kecuali
tujuannya berbeda ya, benar ya. Coba kita lihat jawabannya ya. Nah, penggunaan alat suntik tadi pilihnya yang Unijack ya, Flo ya. Penggunaan alat suntik Unijack lebih cost efektif dibandingkan alat suntik disposable. Nah, benar jawabannya lebih cost effectiveness dibandingkan alat suntik. Kenapa? Jawabannya karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan imunisasi hepatitis B lebih murah dengan menggunakan alat suntik Unijack daripada alat suntik disposable. Maksud saya besok kalian jawabnya begini ya. Jawabnya begini kalau mau nilai sempurna, mau nilai bagus. Jawabnya tuh jangan memilih A atau B, pilih A. Kenapa? Ya karena lebih murah aja. Lebih murah apanya gitu ya. Nah, jawabannya lengkap lah ya apa namanya kita ini ya. Artinya kan ini kalimatnya kan sebenarnya sudah ada, tinggal kalian susun aja kalimatnya eh, apa rekomendasi yang kalian rekomendasikan yang mana? Saya merekomendasikan untuk pelaksanaan imunisasi hepatitis B dengan alat suntik Unijack dengan harga 27.553 karena imunisasi hepatitis B dengan alat suntik Unijack lebih murah, lebih cost efektif dibandingkan dengan imunisasi hepatitis B menggunakan alat suntik disposable. Ya, jawabannya yang lengkap lah gitu ya, atau karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan lebih murah dengan menggunakan alat suntik Unijack gitu ya. Nanti ini saya keluarkan. Oke, kayaknya sih udah ya, udah ini kok, udah semua kok yang saya jelasin termasuk manfaat farmakoekonomi dalam sektor kesehatan ya. Dalam sektor kesehatan itu apa? Ya, farmakoekonomi itu berperan penting dalam pengambilan keputusan di sektor kesehatan karena memungkinkan pemerintah dan manajemen rumah sakit untuk membuat kebijakan yang lebih baik terkait pengadaan obat yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Artinya terutama kita yang bagian farmasi ya, apa sih apa namanya manfaatnya kajian farmakoekonomi dalam sektor kesehatan terutama yang kita menyangkut kita sebagai seorang farmasi gitu sebagai seorang farmasi apoteker tenaga teknis kefarmasian karena dengan menggunakan kajian farmakoekonomi bisa membuat pengambilan keputusan itu memungkinkan pemerintah dan terutama manajemen rumah sakit untuk membuat kebijakan yang lebih baik terkait pengadaan obat gitu. Jadi misalnya obat mana yang prioritas nih yang akan dibeli dengan dana yang terbatas? Apakah obat yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat? Obat-obat esensial, artinya benar-benar menggunakan apa namanya metode kebutuhan konsumsi mana yang paling dibutuhkan oleh masyarakat atau bisa juga menggunakan metode pola penyakit misalnya seperti itu ya. Nah, silakan ya. Itu juga di PPT juga kalau nggak salah udah kok udah disinggung juga manfaat farmakoekonomi di sektor kesehatan. Baik, sampai sini itu yang besok kita UTS. Bismillah, mudah-mudahan bisa menjawab. Pesan saya sekali lagi bagi yang baru bergabung, jangan kosong jawabannya ya. Tolong jangan kosong. Jangan hanya menulis soalnya aja tapi nggak ada jawabannya. Jawab aja. Jawab aja. Jawaban tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Hanya mungkin kalian bagaimana cara mengungkapkan bagaimana cara apa namanya ini ya mengkonversikan ke dalam tulisan seperti itu ya ya. Jangan kosong, kalau kosong saya maaf nggak bisa bantu nilainya, tapi kalau isi kalian isi ya syukur-syukur isinya nyangkut dengan jawaban apa sesungguhnya ya alhamdulillah gitu. Tapi andai kata benar-benar nggak ngerti, maksudnya bukan nggak ngerti, lupa banget ini jawabannya apa ya Bu, udah jawab aja lah ya, jawab aja insya Allah saya akan bantu nilainya kalau memang ada jawabannya. Tapi saya nggak terima juga kalau cuma soal doang ditulis kembali ya, misal apa manfaat manfaat farmakoekonomi dalam sektor kesehatan. Dia tulis, manfaat farmakoekonomi pada sektor kesehatan adalah, udah sampai situ. Lah, terus saya mau nilainya gimana ya? Ini mah menyalin kembali soal ya gitu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita kayaknya bahan kita sampai sini aja. Walaupun nih course utility nggak masuk ke bahan UTS, tapi definisinya tolong dihafalkan ya karena definisinya masuk ke tadi yang soal yang
macam-macam analisis farmakoekonomi dalam metode analisis farmakoekonomi yang sering digunakan. Salah satunya adalah cost utility analysis. Memang CUA-nya tidak kita pelajari di sekarang, tapi paling nggak minimal definisinya dulu lah ya, agar bisa menjawab soalnya. Baik, kayaknya udah ini banget ya, kisi-kisinya udah jelas banget ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman, silakan. Berarti nanti UTS-nya 7 soal esai ya, Bu? Nah, 7 soal esai yang tadi yang sudah kita bahas ya. Saya paham farmakoekonomi ini emang salah satu mata kuliah yang lumayan agak berat, makanya saya nggak akan ngeluarin apa nama soal yang inilah yang sulit banget ya, karena ya itu ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja, kita pelan-pelan ya, daripada apa namanya terlalu berat mikirnya. Yang penting gini loh, yang penting kalian tuh ngerti dasar-dasar prinsip farmakoekonomi. Nih ya, besok kan, kemarin kan baru launching, Kementerian Kesehatan kan baru launching satu pintu, satu pintu health technology assessment. Saya kemarin diundang, cuma saya nggak hadir luring, saya hadir daring lewat Zoom. Itu saya tuh langsung tak, ini nyambung banget sama mata kuliah kita. Jadi salah satu kajian farmakoekonomi metode yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan adalah HTA, Health Technology Assessment. Sekarang syarat obat masuk ke formularium nasional adalah obat tersebut sudah melalui yang namanya HTA. HTA itu bagian dari uji farmakoekonomi. Nah, HTA ini siapa yang melakukan, Bu? Industri farmasi. Bisa industri farmasi, bisa Badan POM. Sekarang industri farmasi ketika dia ingin masukin produknya dia ke formularium nasional, dia harus melakukan HTA dulu, Health Technology Assessment. Health Technology Assessment itu apa, Bu? Ya ini kajian farmakoekonomi ini, dia bisa menggunakan metode cost effectiveness, dia bisa menggunakan metode cost minimization, yang 4 itu dia bisa gunakan. Mana yang cocok dengan intervensi atau obat yang akan dijadikan kandidat untuk masuk ke dalam formularium nasional. Sekarang pertanyaannya, apa sih Bu untungnya obat masuk ke dalam formularium nasional yang menjadi rebutan semua industri farmasi agar obat dia, produknya mereka masuk ke formularium nasional? Teman-teman, BPJS salah satu obat yang tayang di e-katalog haruslah obat yang masuk dalam formularium nasional. Ketika obat tersebut tidak masuk ke dalam formularium nasional, otomatis obat itu tidak tayang di e-katalog. Sementara obat BPJS belinya lewat apa? E-katalog. Rumah sakit pemerintah, rata-rata rumah sakit swasta yang kerjasama dengan BPJS, puskesmas, dinas kesehatan yang memang menyediakan. Sekarang ada nggak rumah sakit yang tidak BPJS? Ada. Lihat sepi nggak? Sepi. Sekarang hampir rumah sakit diarahkan untuk menjadi kerjasama dengan BPJS, termasuk klinik, termasuk rumah sakit swasta. Ya, mungkin masih ada rumah sakit swasta yang tidak kerja sama BPJS, tapi itu kadang hanya untuk pasien-pasien tertentu mungkin ya. Sekarang orang-orang kaya aja rata-rata sudah menggunakan BPJS, JKN. Nah, itu. Jadi kemarin saya begitu saya ikut apa namanya acara itu, satu pintu HTA. Jadi sekarang udah ada sekretariat sendiri. Jadi satu pintu semua industri farmasi yang ingin obatnya masuk ke dalam formularium nasional, salah satunya melakukan kajian HTA, Health Technology Assessment, menggunakan metode analisis farmakoekonomi. Kalau mau masuk ke Pornas, ya. Nah itu kemarin begitu di apa namanya ketua HTA-nya yang baru dilantik itu dokter dari mana ya Bapak itu, Unpad kalau nggak salah, di Pajajaran. Dia seorang ahli farmakoekonomi, S3-nya farmakoekonomi. Dia ngomong itu saya kayak dengerin kuliah kita farmakoekonomi. Jadi dari dasar banget yang jelasinya. Dari dasar. Dan itu sama dengan mata kuliah yang saya ajarin ke kalian gitu loh. Itu cost effectiveness. Ini kan saya kemarin diminta Bu Tanti untuk Bu Tanti ini kita ya ke Prodi S1 Farmasi untuk minta topik. Kita kan akan mengundang dosen tamu. Nanti teman-teman semua pasti menjadi salah satu peserta untuk ininya. Kayaknya digabung di apa 3 kelas mungkin
akan digabung untuk mendengarkan materi farmakoekonomi. Jadi kita akan mendatangkan dosen tamu, saya nggak tahu siapa dosen tamunya dari luar, untuk bicara tentang farmakoekonomi. Terus Bu Tanti tanya Mas saya, Bu Ida, kira-kira topik apa yang perlu kita mintakan untuk dosen tamunya memberikan ini apa namanya ini ya kuliahnya. Saya bilang ya dasar-dasar farmakoekonomi mungkin perlu dijelaskan lagi sama topik bagaimana farmakoekonomi perannya dalam formularium nasional. Itu saya pengen tahu. Teman-teman juga pengen tahu kan? Karena kalau udah bicara tentang itu semua metode farmakoekonomi dipakai. Ya, itu. Nggak tahu kapan itu. Mungkin setelah UTS mungkin ya. Eh, Menarik memang kita bisa dengerin memang pakarnya farmakoekonomi. Saya terus terang, saya bukan seorang farmakoekonomi. Saya basic saya apoteker, S1 saya S1 farmasi, apoteker S2 saya kebijakan obat. Nggak ada saya farmakoekonominya, makanya kita sama-sama belajar gitu ya. Ternyata menarik gitu ilmu farmakoekonomi ini gitu dan sekarang sedang tren di masyarakat, tren di Kemenkes, tren di pemerintahan. Siapa tahu nanti besok kalian lulus kuliah menjadi seorang farmakoekonomi, kita kan nggak tahu ya nasib orang ya gitu. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Saya buka absen terakhir untuk sama ini ya sebelum UTS. Pelan-pelan aja jawabnya, nggak usah buru-buru ya. Waktunya 60 menit. Jawab dulu aja yang bisa dijawab duluan. Tapi jangan lupa dikasih nomor ya. Perhatikan itu ada yang nilai 20. Yang nilai 20 tuh kalau nggak salah yang tadi yang kasus yang soal tadi kasus yang mana yang lebih efektif sama kalau nggak salah ada 3 yang nilainya 20. Macam-macam analisis biaya sama apa ya? Ada 3 yang nilainya 20. Di ini aja di situ dikasih kok, dikasih keterangan yang mana nilainya 20, yang mana nilainya 10. Jadi totalnya 100 ya. Baik, kita absen dulu. Sarah, Fauzia, Bener, Bu. Sylvia Yuni. Sylvia ada? Ada Bu lagi ke toilet. Oke, Malako Malasari, Hadir, Bu. Anissa Rahma, Hadir, Ibu. Kita Amelia, Hadir, Bu. Roida Hotmauli, Hadir, Bu. Florita ada ya. Fitrianingsi Ramadhani, Hadir, Bu. Farizan Adriawan, Farizan Adriawan ada nggak? Hadir, Bu. Hadir. Arta Junita, Hadir, Bu. Azahira Salsabila, Salsabila Wahyuning Tias, Hadir, Ibu. Ananda Maharani. Ananda ada? Ada, Bu. Abdul Hafiz, Hadir. Anita Hayatun Nufus, Hadir, Ibu. Deborah Erma Kesumawati. Hadir, Ibu. Masuk semua ya. Baik, tidak ada lagi yang mau disampaikan? Oke, selamat ujian. Semoga lancar, semoga diberikan kemudahan. Ya, pokoknya yang penting jangan panik, fokus itu aja ya, fokus dan jangan panik. Dan persiapkan diri, belajar ya, belajar jangan main apa namanya ujian nggak pakai modal ya, ujian nggak bawa senjata gitu. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih, Bu. Sama